Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina hubba nabiy wa ambata fi sudurina hubba sya'airi dini. Wahabana fil Qur'an ala ta'zimi hurumatihi wa sya'airih. Wassalatu wassalam ala nurim min nurih, nabihi wa rasulih, habibihi wa khalilih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarih wa man jahada fillah haqqa jihadi binafsihi wa malih. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para kiai, para guru cukup banyak hadir malam ini. Mudah-mudahan beliau semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Panitia penyelenggara, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Judul ceramah saya, Nabi diutus untuk membawa rahmat. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ibu-ibu udah lapar ini ya. Bilang Allahnya dalam, kayaknya di sini Allah. Ingat semalam saya ceramah di Cikeas, hujan lebat, angin, jalanan banjir, disuruh lewat belakang, alternatif cuman ngelewatin Kober. Pas saya lewat Kober ada suara kayak tadi, Allah, sama sama yang tadi. Ayo yang semangat, bilang Allahnya yang kencang. Mudah-mudahan tembus 7 lapis langit. Habib Rizik segera keluar. Insya Allah kalau enggak bulan Januari, bulan Februari. Amin. Mudah-mudahan yang menzolimi beliau biar pada setruk semua. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Biar kencang bilang Allahnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, ibu-ibu yang bilang Allahnya kencang, saya doain panjang umur, sehat walafiat. Duitnya banyak, ampe kagak muat di dompet, seletingnya ampe nggak bisa ditutup. Ya Rabbal. Enak nggak banyak duit? Enak. Ibu buat beli bedak merek Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, La Tulip, Mirabella, Tulji, Pixie.
Kalau duit banyak enak. Tulji 300.000. Ada krim malam, ada krim siang. Bu, tahu aja. Gue punya toko, tahu. Maka Mall Kebayoran lantai 2, kalau ibu belanjanya hari Selasa ketemu saya. Saya kasih tambahan ntar bedak pipa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita untuk membawa rahmat. Ketika Nabi masih ada, menjadi jaminan umatnya karena Nabi diutus membawa rahmat. Enggak pernah terjadi ada bala, ada musibah. Enggak ada dulu yang namanya gempa bumi, tsunami Aceh, enggak ada. Karena ada Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak memberi azab selagi Nabi masih ada, dipending terus. Sekarang Nabi udah enggak ada. Ada yang bisa memending, menunda azab, bala, malapetaka. Apa itu? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi kita masih baca istighfar, lidah kita basah dengan wiridan, Allah Ta'ala angkat tu bala malapetaka. Amin. Ya Rabbal. Kalau acara ditutup doa, orang sering mengucapkan qabul, qabul. Ditanya, apa itu artinya? Habis doa dapat qabuli. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita antara diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah. Salat bisa ditolak kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi. Dalam salat bacaan Fatihah rukun. Kalau Fatihah bacanya nggak jelas, nggak sah. Maka dulu ada orang dari Solo ke Jakarta supaya orang Jakarta percaya dia bisa ngaji, belajar 3 bulan, belajar Fatihah. Orang Solo ke Jakarta, udah tua baru belajar Fatihah. Orang Solo ke Jakarta nyalonin gubernur baru belajar Fatihah. Orang Solo nyalonin gubernur lawan Fauzi Bowo baru belajar Fatihah. Orang Solo kagak bisa belajar, udah tua. Sirotol, si tolol. Diulang lagi sama gurunya, ulang. Sirotol ladzina, si tolol tadinya. Kata gurunya, udah tahu tadinya tolol lu. Mau aja lu dicalonin. Fatihah, makanya disuruh belajar ilmu taj, insya. Puasa bisa ditolak kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi. 2 yang enggak ditolak. Illal istighfar wassalata ala nabiyil mukhtar. 2 tuh yang enggak ditolak oleh Allah. Istighfar dan sholawat kepada Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zid ilman nafi'ah
amalan ya Rasulullah salamun ratal alami ya terima kasih diwal kara ya hailal judi. Sebelum kita disuruh baca sholawat, Allah bikin pernyataan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Jumlah malaikat itu lebih banyak dibanding jumlah manusia. Andaikan manusia jumlahnya digabung ditambah sama makhluk Allah selain manusia, jin, setan, iblis, memedi, gandarwo, kantong wewe, kuntil, seandainya ditambah tuh masih tidak bisa mengalahkan besar jumlahnya malaikat. Makanya kita dijaga oleh puluhan malaikat. Kalau kita lagi tidur habis minum madu, mulut manis, belum pernah terjadi ada orang tidur mulutnya disemutin. Pernah ada. Ibu-ibu tidur kebablasan lupa pakai celana. Enggak pernah dibawa rumah sakit. Syariasih, ruang UGD jam 2 malam ibu-ibu dibawa, udah naik ke atas kursi roda. Dokter nanya, kenapa Pak istrinya lagi tidur kemasukan leluhur? Ada. Dijaga oleh malaikat. 2 lubang hidung dijaga 2 malaikat, 2 lubang telinga dijaga 2 malaikat, 2 lubang mata dijaga oleh 2 malaikat. Seluruh tubuh manusia yang ada lubangnya dijaga sama malaikat. Maka jumlah malaikat itu lebih banyak dibanding jumlah manusia. Sebanyak itu yusalluna alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilit Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ashghilid min bainihim salimin wa ala man asrat alaihi hajah fal yuksir as-salata alayya. Siapa yang dalam keadaan kesulitan pengen terpenuhi segala kebutuhan, kata Nabi, maka perbanyak baca sholat. Sekarang ini umat Islam banyak kebutuhannya, pengen buru-buru laskar yang
di kilometer 50 Kerawang biar terungkap pembunuhnya. Kita pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Katanya aparat sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Siapa tuh orangnya? Sebutin dong, biar mau dikasih karangan bunga. Kayak kemarin nyopot-nyopotin baleho dapat karangan bunga. Betul? Ya Allah, kesian amat, boleh latihan perang di gunung, nyilem di laut. Cuman buat nyopotin baleho doang. Aduh ya Allah, kasihan deh lu. Bu, kata Nabi, bila segala hajat pengen terpenuhi, kata Nabi, perbanyak baca sholat. Kenapa emang Nabi suruh perbanyak baca sholawat? Karena sholawat itu bakal membuka segala kesulitan. Minal humum wal kurub. Itu kesumpekan, kesedihan dengan sholawat Allah Ta'ala ilangin. Insya wa tuksirul arzak, bakal menambah rejeki kita. Ya Rabbal. Itu dua istighfar dan sholawat yang gak pernah ditolak oleh Allah. Baca ngerti maknanya bagus, gak ngerti terjemahannya dibaca tetap dapat pahala. Bacanya di majelis taklim bagus, di rumah di ruang tamu bagus. Ibu mau baca di dapur sambil masak, bikin bumbu pecak jantung pisang batu. Jangan dikukus, biru, rebus saja. Kulit yang tua buang, ambil yang mudanya aja. Kalau udah matang belah dua, celentangin di nampan. Ambil bahan-bahan pecak, kacang, bawang, cabai, garam. Taruh di coet, uleg sambil baca sholawat. Salamu alaik Zainal. Dicobain dulu, takut kurang garam. Proses pembuatan bumbu pecak pisang batu itu dengan diiringi sholawat, dimakan, tumbuh menjadi darah daging. Itu anak cucu kita, menantu kita, anak kita jadi demen baca sholat. Tapi kalau ngulek bumbu pecak pakai nyanyian India, tujhe dekha tujhe de sanam, pyar hota hai diwana sanam. Ntar itu anak yang makan jantung pisang udah gede jadi demen sama nyanyian India. Makan nggak mau di meja makan, maunya naik ke pohon rambutan, buka baju. Piringnya jatuh, nyanyi India, tumpah semua, nggak ada sisanya. Habis gimana mau bilang apa? Jangannya banyak baca sholat, banyak baca yamutul mar'u ala ma'asya alai. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau biasa zikir, ntar Israel waktu nyabut ruh. Karena dia biasa zikir, nggak pakai diajarin. Baca sendiri. La ilaha illallah. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir napasnya
yang keluar bacaan la ilaha illallah masuk amin. Kalau biasa la ilaha illallah, kalau ngomong biasanya dikit-dikit sontoloyo, ntar matinya nyebutnya sontoloyo tuh anak. Ada enggak yang ngomong begitu? Ada enggak? Ntar matinya nyebutnya sontoloyo, enggak nyebut la ilaha Maka kata Nabi, siapa yang ingin hajatnya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, perbanyak baca sholawat, perbanyak lidah kita dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Obat yang enggak ada di rumah sakit, obat yang enggak ada di apotik, ini obat dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Sholawat obat segala macam penyakit. Bu, ini yang kita pakai masker ini, kita takut penyakit apa ya? Hah? Apa namanya? Corona. Kalau corona 72, kalau Corolla 74. Mobil sedan. Kita takut ini sama penyakit COVID-19. Yang kita bingung, penyakit apa aja kalau mati diponis corona. Betul? Emang apa ya? Apa aja diponis corona? Emang ada duitnya apa? Hah? Nenek-nenek namanya Aji Salbiah, umurnya 87, tetangga saya. Udah 7 tahun sakit ambeien, kalau buang air anusnya keluar. Dibawa ke rumah sakit, mati, diponis corona. Apa hubungannya tuh bol melodot sama corona? Udah jangan diingetin, ntar kagak nafsu makan. Kalau saya udah bilang sama Ki Nur Hadi, saya nggak pakai makan lagi, ntar ayam pitik aja dipatok tikus, ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau nggak malu. Lanjut. Pengen dapat rahmat Allah 3 kata Nabi syaratnya. Yang pertama, hafizul lisanak, jaga lidah. Lidah ini amanah. Likulli aduin min a'dha'il insan amanah. Setiap anggota tubuh kita ini amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Aku kasih lidah, kau gunakan untuk apa? Nanti ditanya Allah, mulut nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aidihim, tangan yang ngomong. Emang saya yang nembak ya Allah? Tuh ngaku tangan. Katanya diserang dia, tapi dia nggak ngapa-ngapa. Malah pencinta imam besar yang pada mati. Nenek-nenek juga tahu ini. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Mudah-mudahan Komnas HAM mampu bekerja dan mengungkap yang sebenarnya. Amin. Ya Rabbal. Tapi Presiden nolak Komnas HAM. Saya jadi bingung ini sama Presiden. Saya jadi bingung sama Presiden. Saya jadi bingung sama Presiden. Saya jadi bingung sama Presiden. Kenapa Komnas HAM kok ditolak? Saya jadi bingung sama Presiden nih. Saya jadi bingung sama Presiden. Pengen
dapat rahmat Allah, jaga lidah. Jadikan jembatan untuk menjalin hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu. Basahi dengan zikir. Ahabul a'mali ilallah. Amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita selalu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Berzikir kepada Allah. Amin. Insya. Kalau biasa zikir, ntar matinya bisa nyebut la ilaha il. Bakal mati apa enggak kita? Kalau boleh milih dalam rumah tangga, yang mati duluan suami apa istri? Kalau boleh milih, Bu, kalau boleh minta ke bareng. Wah, cinta sejati. Amin ya Rabbal. Kalau bareng ntar anak siapa yang ngurusin? Kalau boleh nih minta, laki duluan apa bini duluan? Gak ada yang nyaut. Kalau laki duluan, anak 3 keurus sama istri. Kalau yang mati bini duluan, anak 3 enggak keurus. Itu laki udah nyari janda bolong. Janda bolong mah pohon ya. Tapi itu kematian sudah ditentukan oleh Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba, jatah hidup kalau udah habis nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Kalau emang udah waktunya mati lagi sujud, sholat subuh, nggak pakai nungguin bangun, emang udah ketentuannya. Semua siapa aja bakal mati. Presiden mati apa enggak? Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Jokowi, belum. Bakal mati. Bu, ibu meninggal usia muda, umur baru 38 tahun, anak 2, badan lagi sedang bagus-bagusnya, mati. Kira-kira tuh badan yang lagi cakep-cakepnya, lagi disayang-sayangnya sama suami, begitu mati ditunda apa diburu-buruin kuburannya? Lah kan badannya masih cakep. Hah? Kan udah mati. Kalau udah nggak ada napas, walaupun badan bagus, nggak berharga. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak suami tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya badan dipendam. Oma Irama calon presiden gagal, dibohongin sama Caimin. Saya udah bilang jangan mau bang dicalonin, abang udah jadi raja, udah kaya, bini udah 4. Masih mau aja, emang mau apaan lagi sih? Kata Oma waktu itu, aku ingin merebut Ani dari tangan SBY. Ada sahabat saking cintanya kepada Nabi, tiap hari dia nyiapin air buat Nabi wudhu. Ikut sholat berjamaah, sholat jamaah selesai itu sahabat masih sholat aja.
Ditanya sama Nabi, kamu kodok? Enggak ya Rasul. Sejak tadi aku perhatikan ibadah sholatmu enggak henti-henti. Ya Rasul, aku banyak sholat, pahalanya aku hadiahkan untukmu. Masya Allah. Maka ada sholat sunat hadiah. Bagi anak yang ingin menghadiahkan pahala ibadah sholatnya, 2 rakaat buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada sholat hadiah. Maka nggak cukup dengerin ceramah, ngaji, hadir di majelis taklim. Insya ngaji, bawa kitab. Guru buka, kita buka. Guru tutup, kita tutup. Nyampe belakangan, duduk di belakang, buka. Ada lagi yang nyampe lebih belakangan lagi nanya halaman berapa. Gue juga kagak tahu, gue buka aja udah. Kalau kita kagak bisa, anak kita nanti bisa. Anak kita nggak dapat, cucu kita bakal ada yang bisa. Allah tidak biarkan usaha hambanya kecuali udah disiapin balasan-balasannya. Insya Allahumma salli ala wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Penyakit rohani yang enggak ada obatnya di rumah sakit, enggak ada obatnya di apotik, obatnya dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Baca sholawat itu. Kalau ada kita rasa di dada kita penyakit iri, hasud, dengki. Yang biasa iri, hasud, dengki hidup bertetangga, istri apa suami? Suami. Oh suami. Kalau di kampung saya para istri sama. Orang kampung saya ketularan orang kampung sini. Tetangga dapat nikmat pasang antena parabola, iri dia pasang koyok. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Iri begitu, nggak suka sama orang lain dapat nikmat. Tetangga beli mobil Alphard, dia sumpahin ketabrak kereta. Kemarin di Sragen di Jawa ketabrak kereta, mobil patroli, 3 mati, 1 hilang. Ini keretanya lagi mau ditangkep karena nyerempet katanya. Di Sragen di Jawa mobil patroli ketabrak kereta, mati mobilnya, hancur. Ada aja Allah berikan balasan. Di Jambi mobil busnya terperosok ke sungai. Ntar ada lagi. Ya Rabbal. Kalau dia berbuat kezoliman, Allah balas, kita nggak bisa. Dia lagi berkuasa, ntar Allah yang balas, ntar ada lagi. Yang kencang aminnya. Ya Rabbal. Baju yang dia pakai kan duitnya dari rakyat.
Sepatu yang dia pakai duitnya boleh beli dari duit pentungannya yang dia pegang tuh, yang belinya pakai duit Jangan buat mukul kepala rakyat, Bang. Lu kan jabatan lu bentar. Ntar kalau udah pensiun, lu jadi rakyat sama kita. Jangan galak-galak, Bang. Jangan galak-galak, Bang. Ya Allah, kalau yang diketok palanya hafal Quran, Quran diketok. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Maka penyakit rohani, banyak baca sholawat yang tadi, siapin air segelas, baca 20 kali malam Jumat habis Isya, setengah diminum. Sunnah minum itu 3 kali. Setengah diminum, setengah buat bore dadah tempat bersarangnya iri, hasud, deng. Ada orang iri, lihat bandara penuh orang nyambut pulang dari Mekah, dia iri. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu? Iri, katanya udah enggak ada pengikutnya, dia pulang. Silahkan jemput. Itu enggak kelihatan jalanan, manusia semua. Pencinta cucunya Rasulullah. Cinta sama cucunya sama dengan cinta sama kakeknya. Menyakiti dia sama dengan menyakiti kakeknya. Masya Allah. Nabi bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Paman ta'arafa fiha italab. Siapa yang dulu di alam ruh udah kenal sama ruhnya Nabi Muhammad, ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya ke dunia, dia bakal tetap cinta sama Nabi Muhammad. Walaupun maulid dalam suasana Covid, dia nggak takut. Dia datang pakai masker, dia datang udah cuci tangan, dia datang udah makan. Supaya nanti pulang kagak nyari makan yang disiapin sama panitia. Dia nggak pakai makan lagi, dia bungkus aja udah. Makanya ibu-ibu kalau maulid bawa tas yang gede. Kondangan bawa tas yang kue talam dimasukin. Kue bolu dimasukin. Begitu giliran ngaji lupa dikeluarin, akhirnya semut mulu. Bu, ini kampung apa namanya? Paninggilan. Orangnya cakep-cakep amat ini. Udah jam segini masih kelihatan kayak Syahrini. Alhamdulillah. Satu, penyakit rohani hilang dengan sering banyak baca sholat. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Kalau bagian tubuh kita ada yang terasa sakit, bacain sholawat itu, siapin air segelas, setengah diminum, setengah buat boreh kaki. Ada yang terasa rematik, asam urat. Jangan kaget 40 hari sebelum meninggal Israel itu ngelatih nyabut ruh supaya pada waktunya nggak berasa sakit. Maka kalau ada yang berasa rematik jangan kaget. Itu lagi dilatih sama Israel. Berarti 40 hari lagi. Makan dah yang enak-enak. Makannya di rumah makan sederhana. Yang pala kakapnya itu kagak muat piring gede. Dagingnya di bawah daun kuping tebal kayak gelas ini. Makan selagi sehat, insya. Ibu sehat bisa tawa. Di rumah sakit ada orang selesai dioperasi nggak bisa tawa.
Itu keluarganya datang jenguk itu yang sakit begini aja. Keluarganya, dokter, ini kok begini? Selesai operasi nggak tawa-tawa, 3 jam Bu. Ini udah 5 jam. Kalau ibu mau lebih cepat, beliin kapsul tertawa. Dibeliin kapsul tertawa 1.400.000. Tawa aja. Akhirnya dari rumah sakit Romangun pindah ke Grogol. Bu, ibu datang ke sini sehat, bisa tawa. Alhamdulillah. Jadi kalau badan ini ada yang terasa sakit, banyak baca sholawat, siapin air, setengah diminum, setengah diboreh. Ada penyakit yang sekarang ini, penyakit apa tuh? Orang kalau kena nggak bisa jalan, kakinya yang kiri berat, tangannya begini, apa namanya? Iya, stroke berat, kaki kanan, tangan kanan nggak biasa angkat berat, stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke. Segerobak aja berat, apalagi Bu, tetangga saya Aji Ida namanya, umur baru 31, anak baru 1 kena stroke. Stroke permanen. Mulutnya menyon, nggak bisa ngomong, kaki tangannya berat, di kursi roda udah 2 tahun. Namanya perempuan, lebaran pengen juga pakai perhiasan, padahal tangannya stroke. Nggak bisa ngomong, mau minta dibeliin cincin, sama suami ngomongnya pakai isyarat begini doang. Minta dibeliin suaminya salah paham. Kata suaminya, gua kagak tega sama lu lagi sakit. Padahal minta dibeliin Udah jangan ngeres, gue jadi pengen pulang nih. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sakit dari Allah, yang nyembuhin juga Allah. Dokter manusia sama dengan yang sakit, cuman melalui wasilah dokter dikasih obat. Itu penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani, Allah yang nyembuhin. Maka enggak ada obat di rumah sakit, enggak ada kapsul di apotik, adanya dari Allah, resepnya dari Rasulullah. Untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit, perbanyak baca sholat. Wa nuril absar wa diyaiha. Rasulullah umur 7 tahun sakit mata. Kata orang penyakit yang paling pedih sakit gigi. Sesakit-sakitnya sakit gigi, nggak ada rumah sakit gigi, paling dokter gigi. Tapi kalau penyakit mata, ada rumah sakit mata. Ada rumah sakit Aini di Menteng, ada rumah sakit mata di Kuningan. Sebab mata la wajah kawajail aini, nggak ada penyakit yang paling pedih kecuali penyakit mata. Jika katarak penanganannya tidak maksimal, bisa berakibat fatal, bisa buta. Orang yang kataraknya udah permanen bisa buta. Ada orang buta karena penyakit, ada orang matanya buta disiram pakai air keras. Ada apa enggak? Novel Baswedan, penyidik nomor 1 di KPK. Kalau dia masih ada, koruptor kelas kakap bakal gampang ditangkap. Makanya dia disiram
pakai air keras. Buta sekarang. Yang nyiram dihukum cuman 1 tahun. Adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Kurang keras, adil apa enggak? Ini yang kita tidak suka karena adanya ketidakadilan. Kita kagak benci sama Presiden Jokowi, enggak. Yang kita benci adanya ketidakadilan. Betul? Imam besar katanya melanggar undang-undang protokol kesehatan PSBB. Kenapa dia doang, di Solo enggak, di Medan enggak, di Jawa enggak? Kenapa cuman dia doang? Adil apa enggak? Adil apa enggak? Siap bela Habib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap jaga NKRI. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kita enggak benci sama presiden kita. Yang kita benci adalah kezoliman dan ketidakadilan yang terjadi. Betul? Orang udah mati mau dijadiin tersangka. Ya Allah. Orang udah mati mau dijadiin tersangka. Orang udah mati mau dijadiin tersangka. Orang udah mati mau dijadiin tersangka. Ya Allah. Kita nggak benci sama pemerintah kita. Yang kita benci terjadinya kezoliman dan ketidakadilan. Betul? Betul? Siap dukung Komnas HAM. Siap dukung pencari fakta. Dukung. Insya mudah-mudahan sebentar lagi bakal terbuka. Amin. Ya Rabbal. Jadi pengen segala kebutuhan terwujud. Kita dapatkan kondisi saat ini. Kata Nabi kasih solusi. Perbanyak baca sholawat. Watakdil hajah. Terpenuhi segala keinginan. Amin. Ya Rabbal. Yang kita rayakan semasa hidupnya nggak ninggalin sholat berjamaah. Semasa hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Hatta tawaromat kodamahu. Lututnya sampai bengkak karena rajin ibadah sholat. Saya juga tahu orang peninggilan dengkulnya pada bengkak. Asam urat. Rajin ibadah. Saya kalau lewat subuh 3:30 di sini udah kagak bisa masuk. Masih dikunci. Udah ada yang baca salawat. Salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Habis baca itu ada suara. Suara apa tuh? Speaker, bedo. Ya Allah kagak paham. Ini gara-gara kardus pakai gembok begini nih. Lanjut. Subuh jamaah. Yang azan remaja. Yang suaranya kenceng, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan aki-aki yang azan. Subuh aki-aki, azannya miring pegangan tembok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Muadzinnya enak, imamnya enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau hujan besar, listrik mati, payung kagak punya, jas hujan gak punya, di rumah boleh jamaah. Suami imam, istri makmum, jangan pakai mesen. Bang, suratnya jangan panjang-panjang bang, cucian gue banyak. Suami selesai Fatihah, istri aminnya. Amin. Suami sampai grogi, gue baca apaan ini ya? Bini gue aminnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata bininya, bang, sampai jam berapa nih bang? Suaminya ngaji sama Kiai Haji Nur Hadi. Di dalam Kifayatul Ahyar selesai Fatihah, imam baca cuma satu ayat sah. Yasin, Allahu Akbar. Kata bininya, gua kira dibaca semua bang. Bu. Suaminya sholat subuh berjamaah, istrinya di rumah. Bang, kalau lu tiap hari sholat subuhnya berjamaah, apa aja lu mau gua kasih. Besok sholat lagi sholat mikirin, apa aja lu mau gua kasih. Ntar gua dikasih apaan ini ya. Begitu pulang, selesai. Abang mau teh, kopi, jahe, bandrek, kencur. Kopi, teh, jahe, bandrek, susu. Entar apa? Tahan diri gitu. Jangan murah harga, udah susu. Itu rumah yang diisi dengan ibadah, banyak suara-suara lafzul jalalah, Allah Ta'ala turunkan keberkahan. Hujan tidak membuat banjir, tapi bikin tanaman-tanaman tumbuh subur. Wallazi anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Sebab air hujan itu berbagai macam jenis tumbuhan berbuah, tumbuh tuh buah pisang. Pisang banyak, pisang Ambon, pisang tanduk, pisang nangka, pisang barangan, pisang raja, pisang Lampung, pisang angleng, pisang lidi, pisang batu, pisang kepok. Disebutnya sama pisang, rasanya beda-beda. Pisang nangka direbus rasanya dua, asam dan manis. Pisang tanduk direbus manis doang rasanya. Ada yang nggak bisa direbus, nggak bisa digoreng. Pisang apa? Pisang pisang juga namanya. Tapi itu pisang batu berharga saat ada ibu muda
hamil muda ngidam. Pengen ngerujak bebek pisang batu sama tai babal. Kenal tai babal? Adenya Gori. Gori kenal? Adenya Cecek. Cecek kenal? Adenya Nangka. Makanya ada nyanyiannya, tang tolang nangka. Kawinan bapak. Ya Allah, masa bapak ngawinin pohon nangka? Bo. Jadi dengan banyak baca sholawat, banyak berzikir, segala hajat, keinginan terpenuhi oleh Allah Subhanahu. Maka bukti cinta sama Nabi, banyak menyebut namanya, banyak baca sholawat kepadanya. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Shol wa sallim mada sholli iman ala ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Korupsi perbuatan jahat apa enggak? Bansos masih dikorupsi juga. 17 miliar bansos buat orang miskin masih dikorupsi juga. Enggak dimasukin penjara. Masa Habib dimasukin penjara? Emang Habib koruptor? Habib koruptor apa bukan? Habib pernah menjual tanah Cengkareng apa enggak? Habib pernah membeli harga mobil Bestran apa enggak? Yang menjual tanah Cengkareng Ahok, yang terlibat pembelian mobil Bestran Ahok, tapi dia diangkat menjadi salah satu orang penting di BUMN. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Siapa tuh yang ngangkat dia ke BUMN? Tuh, makanya Bu, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan negara kita menjadi kembali baldatun thayyibatun warabbun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan keberkahan di negara kita. COVID-19 segera hilang. Amin ya Rabbal. Imam besar Habib Muhammad Rizik Shihab dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya, menantunya, pesantrennya, semua dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Habib Muhammad belum ceramah. Saya masih ada satu lagi di Rempoa, Masjid Jami Al-Ikhlas, Jalan Pahlawan. Dari sini saya mau ke sono, nanti subuh di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemudian paginya jam 8 di Masjid Jami At-Thahiriyah. Jam 10 di Masjid Jami Al-Barka Asy-Syafi'iyah. Ba'da zuhur jam 2 di Masjid Tebet Mas. Kemudian asarnya di kampus PT IKI Pasar Jumat Lebak Bulus. Malamnya di Pondok Pesantren Al-Ihya Bogor. Itu juga kalau ada yang ngundang. Kata ibu sambil dengerin, ya Allah capek amat itu ya. Ustadz juga. Ya keterbatasan tenaga. Suara mudah-mudahan panjang umur. Sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.